sejahtera turun ke dalam dunia, telah lahir Sang Raja mulia. Bersorak-sorak sambut kedatangannya, Sang Mesias, Juru Selamat manusia. Bintang-bintang di langit pun mengkilap terang, Raja damai Yesus Kristus turun ke dunia. Hosana bagi Allah, Hosana bagi Raja, sambut Dia dengan hati yang gembira. Gloria in excelsis Deo, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Gloria in excelsis Deo, damai sejahtera untuk kita semua. Kesukaan bagi dunia dengar kabar sukacita, telah lahir ke dunia Juru Selamat manusia, menebus kita semua dari segala dosa-dosa. Sang anak Allah yang kudus telah turun dari surga, kita sorga bergema lahir Raja mulia. Kabar sukacita bagi segala bangsa, glory glory haleluya. Mari semua sambut dengan penuh sukacita. Cita, cita. Damai sejahtera turun ke dalam dunia, telah lahir Sang Raja mulia. Bersorak-sorak sambut kedatangannya, Sang Mesias, Juru Selamat manusia. Bintang-bintang di langit pun mengkilap terang, Raja damai Yesus Kristus turun ke dunia. Hosana bagi Allah, Hosana bagi Raja, sambut Dia
bangkit berdiri, berikan salam sehat buat kiri kanan kita. Yang di atas shalom, ada sukacita, luar biasa. Yang di bawah shalom, ada sukacita, amin, luar biasa. Yang di sebelah kiri saya shalom, ada sukacita. Pengantin baru shalom, ada sukacita. Selamat Natal bagi kita semua. Sekali lagi, sekalipun ini tahun kali pertama kita Natal bersama, walaupun dengan masker, senyum saudara tidak bisa kelihatan, tapi saya percaya semangat saudara luar biasa hari ini menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Haleluya! Sekali lagi, toleh kiri kanan kita, berikan senyum terbaik di balik masker untuk saudara kita terkasih. Siap memuji Tuhan hari ini Bapak Ibu? Amen. Siap? Sekali lagi yang siap lambaikan tangannya. Haleluya! Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan kita hari ini. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, sinar kemuliaan Tuhan hadir bersama kami. Mari saudara, bebaskan rohmu, bebaskan jiwamu untuk memuji Tuhan pada hari ini. Yes. Hai, siarkan di guru, di bukit dan di pada jua. Hai, siarkan di guru, lahirnya. Sekali lagi. Hai, siarkan di guru, di bukit dan di pada jua. Hai, siarkan di guru, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari lagi cahaya mulia. Oh, hai, siarkan di guru, di bukit dan di pada jua. Hai, siarkan di guru, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari lagi cahaya mulia. Oh, hai, siarkan di guru, di bukit dan di pada jua. Hai, siarkan di guru, lahirnya Al-Masih. Yeay! Dari pulau dan benua terdengar pujian dari Allah. Yes, kami sambut kelahiran-Mu Tuhan, Juru Selamat sang manusia. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian sebuah wanita menebus.
di hatiku, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama Hai dunia, elukanlah. Hai dunia, elukanlah rajamu penerus. Hai bumi, gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak. Sekali lagi, bersoraklah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersoraklah terus. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, dalam hadirat Tuhan saya persilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan kebaktian kita hari ini, kita mau melihat penampilan dari anak-anak kita sekolah minggu, dari kelas besar dan kelas kecil. Kepada anak-anak kami dipersilakan. 1, 2, 3 hormat. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus.
Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang lebih lagi buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar di dalam hidup kami. Amin. Terima kasih buat kedatangan-Mu di dalam dunia. Saat ini ya Tuhan, kami mau membuka hati kami bagi Tuhan. Pulihkan, sucikan, kuduskan dan layakkan kami. Terima kasih juga Tuhan buat panggilan-Mu yang besar di dalam hidup kami. Untuk kami dapat mengambil bagian di dalam panggilan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Dan biarlah kemuliaan itu memenuhi tempat ini. Amin. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sorak-sorai lagi lebih buat Tuhan kita. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sama-sama dari awal kita muliakan Tuhan kita Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sekali lagi dari awal. Yesus, kemuliaan-Mu
Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Bertatalah lewat pujian sembah kami. Bertatalah lewat sembah kami. Pulihkan hati kami. Kau Tuhan yang terbaik. Kau Tuhan yang terbaik. Ini adalah yang sadar adalah. berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Hati kami menyembah Tuhan. Lebih dari apapun kami sembah Kau Tuhan. Glory bagimu. Glory bagimu. Glory bagimu. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, Kau Allah yang terbaik. Ini adalah yang terbesar di atas segala-galanya di dalam hidupku Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Jemaat saja memuji Tuhan. Kau Allah yang besar, ya Tuhan. ajaibanmu. Benar Yesus. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Lagi jemaat saja dengan ucapan syukur. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus
buat nama Tuhan hari ini. Amin. Terpujilah nama Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yes. Saya undang semua kita hari ini bisa melompat buat nama Tuhan. Sebab Amin. kita dipilih, dikuduskan. Amin. Haleluya. Bagi nama Tuhan. Come on, let's go. Yay. Kita dipilih. Kita dipilih. Amin. Dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Saatnya saudara. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya. Bersamanya Dia berkuasa, tak diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Yeah, yeah, yeah. Kami mau bersorak kepada nama Tuhan hari ini. Sebab kami umat yang dipilih Tuhan untuk menyatakan kuasa buat banyak orang. Haleluya. Lagi-lagi tinggikan Tuhan. Kita berdiri dengan kuasa. Sebab roh yang dahsyat. Sebab roh yang dahsyat Amin. Beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja siap-siap melompat buat nama Tuhan. Come on. untuk selamanya dengan kuasa Tak diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. sampai selamanya. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia. Nama-Mu Yesus Tuhan. Let's celebrate Jesus. Hey. Kita mau sama-sama nyanyikan buat Tuhan hari ini. Come on, sing. Pam 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 pam. Lagi-lagi, come on. Pam pam pararam pam pam pararam pam pam pararam. Lagi. Pam pam pararam pam pam pararam pam pam pararam. Sekarang. Sekarang saatnya Bangkit Tuhan. bangkit Kami mau lagi nyatakan tinggikan nama Tuhan. nama yang besar Yesus. Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya saudara. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Are you ready to be worship God? Yesuslah Raja Here we go. pemenang. One, two, three. Untuk selamanya Dia berkuasa, tak diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya Tuhan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia. Nama-Mu Yesus Tuhan. Untuk selamanya. Untuk selamanya Dia berkuasa, tak diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia. Nama-Mu Yesus Tuhan. Come on, say. Pam pam parara, pam pam parara, pam pam parara. Para-para. Haleluya. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Yesus kita ajaib. Amin. Allah yang luar biasa yang telah lahir bagi kita. Yes. Yeay, beri kemuliaan untuk Tuhan.
jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari sama-sama. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Siap-siap memuji Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau menang bagiku. Amin Bapak Ibu. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Dengan iman katakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Oh Raja kami Tuhan yang kami sembah, kami muliakan dan kami tinggikan untuk selamanya. Mana tepuk tangannya Bapak Ibu? Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Dan celebrate Jesus. Mari sama-sama katakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan. Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan. Raja mulia. Raja yang termulia Tuhan yang besar. Yes. Silakan duduk Bapak Ibu. Amin. Luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu, semangat Bapak Ibu luar biasa. Saya percaya, kita percaya semua yang hadir di sini mengalami lawatan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tujuan hidup kita cuma satu saudara, untuk menyenangkan Tuhan. Kelahiran Tuhan Yesus kepada dunia ini tujuannya cuma satu, menyelamatkan kita. Dan biarlah tujuan kita juga cuma satu, menyenangkan hati Tuhan. Siang dan malam saudara, jadikan firman hidup, firman Tuhan menjadi pegangan saya dan saudara. Kita siapkan hati kita saudara. Kita rindu tidak hanya terbajak oleh roh Tuhan, tapi kita juga terbajak oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Agung
mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari saudara kita naikkan pujian ini dari awal. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Aku mengasihi-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu tujuan kami, Engkau tahu ya Tuhan,
datang padanya, sejenak kita berdoa kembali. Bapa, di saat siang hari ini kami bersyukur Kau masih beri kami kesempatan untuk kami hari ini memperingati sebuah momen yang sangat penting bagi hidup kami, bagi hidup manusia. Kami mau belajar untuk sadar dan benar-benar mengerti betapa kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau kumpulkan kami dan kami mau belajar firman-Mu. Berkatilah firman-Mu untuk kami semuanya. Dan biarlah kami menangkap pesan kebenaran pada hari ini. Engkau memberi kami pencerahan. Kami sambut firman-Mu, berkati hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan setiap kita yang siap untuk belajar bersama-sama katakan amin. 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 Shalom. Sebelum saya lebih jauh lagi menyampaikan kebenaran, tadi masih ada beberapa kita yang agak terlambat. Bolehkah melambaikan tangan atau taruh tangan Anda, katakan selamat hari Natal, Shalom, untuk memberkati. Ya, walaupun ibu-ibu nggak kelihatan sekali wajahnya yang cantik sekali karena maskernya, tapi saya percaya hati Anda cantik semua. Amin ya. Haleluya. Luar biasa. Kalau bapak-bapak pakai masker tak pakai masker begitu-begitu juga mukanya ya saudara ya. Ya. Saya percaya pada hari ini kesempatan yang indah, momen kita hari ini mengerti sebuah kisah bagaimana Tuhan ada bagi umatnya. Tuhan datang bagi kita. Bukan kita yang mencari Tuhan sebenarnya, tetapi Tuhanlah yang mencari kita. Kita tidak bisa lagi saudaraku dekat dengan Allah sebenarnya. Sebelum kedatangan Tuhan tidak mungkin karena dosa. Itu sebabnya hari ini kita mau melihat betapa luar biasanya Tuhan boleh hadir datang menemui manusia di dunia ini. Kita lihat firman Tuhan dengan cepat saja. Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 25. Pelajaran kita berharga firman Tuhan untuk kita hari ini. Kita mau melihat tentang kelahiran Yesus bagi dunia ini. Dia datang. Matius 1 ayat 18 sampai 25 yang ganjil saudara-saudara baca, ayat yang genap saya yang membacanya. Saya mulai sekali lagi Matius pasal pertama ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. 21. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya sama-sama, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kalimat terakhir penting sekali bagi kita. Tetapi dia, Yusuf, tidak bersetubuh dengan Maria sampai anak laki-laki itu lahir. Itu berarti bahwa Yesus bukan hasil dari hubungan suami istri. Kalau hasil dari hubungan suami istri berarti dosa sudah melekat dalam hidupnya. Tetapi Yesus, dia bukan hasil hubungan suami istri.
Yang menarik sekali dikatakan dari atas dikandung oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, kelahiran Yesus bahwa Tuhan menjadi manusia, ada begitu banyak yang tidak dipercayai orang. Banyak orang tidak percaya. Banyak orang yang menganggap itu hanya isapan jempol atau hanya cerita dongeng saja. Orang-orang di luar menyatakan itu banyak sekali. Saudara-saudaraku, terlalu sangat banyak yang mengatakan bahwa Yesus itu sesungguhnya manusia biasa. Dengarkan saya baik-baik, kita belajar dari ayat ini. Pelan-pelan, ayat 18. Pelan-pelan, kita mulai dari atas. Waktu Maria bertunangan dengan Yusuf, waktu Maria bertunangan belum dinikahkan secara sah, tapi masih bertunangan. Heran, Marianya sudah mengandung. Nah, itu artinya bagi orang Yahudi ini perempuan sudah berzina lebih dahulu. Itu pasti seperti itu. Hukuman bagi orang yang melakukan itu dalam zaman dulu itu mati, dilempari dengan batu. Kalau menurut perjanjian lama orang itu ya dilontari dengan batu sampai mati. Itu sebabnya Yusuf dia seorang yang tulus hati. Perhatikan kata tulus hati. Seorang suami yang sangat mengasihi pasangannya. Dengarkan saya baik-baik bagi kita yang hari ini berkeluarga. Bapak-bapak, apakah engkau mengasihi istrimu? Kalau iya, belajar dari Yusuf, dia tidak ingin si Maria tercemar namanya. Lalu bagaimana caranya? Dia berkata dalam hatinya, biarlah kunikahi saja dulu, habis menikah, terus diceraikan. Diam-diam diceraikan, pergi. Sehingga semua orang akan berkata bahwa kandungan si Maria itu adalah kandungan hasil hubungannya dengan Yusuf. Maka kemudian orang-orang akan mengatai Yusuf, Yusuf itu laki-laki kurang ajar, istrinya udah hamil ditinggalinya, brengsek. Itulah yang akan didapatkan Yusuf. Dan Yusuf siap menanggung malu, siap menanggung hinaan supaya Maria jangan terhina. Oh, saudara-saudara mengerti maksud itu? Berapa banyakkah suami tidak mau menanggung susah istrinya? Tidak mau menanggung. Dia hanya mau tahu rasa malunya saja. Rasa malu istrinya dia tidak tanggung. Saudara-saudaraku, Maria sudah mengandung. Itu berarti dia sudah melakukan yang tidak beres di luaran pastinya. Saudara-saudara, tetapi yang dikandung oleh Maria itu ternyata bukan kandungan biasa. Maria mengandung itu karena dia dikandung, katanya anak itu dikandung oleh Roh Kudus. Luar biasa saudara-saudaraku. Nah, cuman celaka 12-nya sekarang, ku tengok di Gunung Sitolo ini banyak pula yang mau menyaingi Maria. Nah, ini susahnya gitu pula. Nggak tahu di mana suami tiba-tiba udah hamil terus lahir gitu. Nggak tahu di mana ceritanya gitu. Menyaingi Maria dia. Ajaib. Dan jangan bilang itu mukjizat. Kalau Maria yang ini di Alkitab mukjizat. Amin. Supranatural, di luar kendali otak kita. Nggak mampu kita mengkajinya. Maka oleh karena saat dia merenungkan, karena dia tulus hati, malaikat datang bilang, jangan kau takut mengambil dia menjadi istrimu. Karena anak di dalam kandungannya itu adalah kandungan berasal dari Roh Kudus. Perhatikan saya baik-baik. Banyak orang berkata, tidak mungkin. Yesus itu adalah manusia yang sok-sokan mau menjadi Tuhan. Siapa bilang? Yesus itu bukan sok-sokan mau menjadi Tuhan. Dia memang Tuhan yang menjadi manusia. Haleluya. Amin saudara-saudaraku. Dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar
besar kasih Allah akan dunia ini sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah ini lagi nih, ini lagi. Barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini yang jadi persoalan selalu. Anak Allah. Yesus itu katanya anak Allah. Jadi Allah itu beranak. Padahal Allah tidak beranak, tidak diperanakkan dan tidak beranak. Betul. Allah tidak beranak, diperanakkan ataupun memperanakkan. Benar itu. Kenapa ada orang tidak menerima Yesus lahir? Dia adalah Allah menjadi manusia. Karena terlalu sempit cara berpikirnya. Ingat, otak kita hanya segenggam ini, segempal ini otak di dalam ini. Itu pun terbagi dua, otak kecil, otak besar. Ada juga yang tak berotak. Ngerti maksud saya? Oh, apa yang terjadi? Semua ribut. Apa itu? Dengarkan saya. Orang-orang di luaran sana, mereka-mereka yang tidak percaya Yesus pasti berkata, Allah tidak diperanakkan dan tidak memperanakkan. Dia berpikir Allah itu seperti manusia, beranak begitu. Bukan. Frasa kalimat anak Allah itu tidak bisa diidentikan dengan cara berpikir manusia yang beranak begitu. Bukan itu. Frasa anak Allah, dengarkan saya baik-baik, lebih tepat kalau diartikan seperti ini. Seperti ini, dengar saya. Kalau dibilang Bapak sebagai anak Nias, apa artinya itu? Apakah Nias memperanakkan Anda? Saya anak Batak. Apakah itu berarti Batak anak saya? Saya diperanakkan oleh Batak. Anak Medan doa itu katanya, itu ada lagunya itu. Anak Medan, apakah Medan itu memperanakkan Anda? Hah? Anak desa, anak kota, apakah kota itu berarti beranak? Salah. Frasa anak Allah artinya Yesus itu berasal dari Allah. Itu artinya, bukan beranak-beranak. Halo? Kau jelaskan itu sama yang di luar sana. Jelaskan tuh sama yang di luar sana tuh. Lihat selalu YouTube yang, kadang-kadang mau marah saya mendengarnya. Beranak. Apa itu? Kalau Anda dibilang anak Nias, salahkah? Tidak, karena memang Anda berasal dari Nias. Benar saudara? Kalau dibilang anak Gomo, coba. Berarti asalnya dari mana? Dari Gomo. Anak Alasa. Kalau dibilang Ononiha, kan itu sering kita bilang. Saya mau beritahu, itu artinya berasal dari mana Anda. Haleluya, amin saudaraku. Jadi kalau bicara Yesus anak Allah, dia berasal dari sana, dari Allah. Karena Allah itu Esa. Ada yang bilang lagi, masa anak Allahnya orang Kristen 3? Siapa bilang 3? Pandai-pandaian saja. Allahnya orang Kristen Esa 1. Siapa bilang? 1, tapi di dalamnya ada 3 pribadi yang tidak pernah terpisahkan, tidak pernah bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Namun tidak bercampur pula dia, bisa dibedakan. Itulah Allah Tritunggal itu. Jadi waktu Yesus datang ke dalam dunia, ada lagi pertanyaan begini. Masa ya Allah terus ada di perutnya si Maria? Masa bisa gitu? Pertanyaan-pertanyaan gitu harus dijawab dengan tegas. Saya tanya saudara, adakah Allah di dalam ruangan ini? Jawab. Ada. Bisakah dia masuk ke dalam rumah Anda? Bisa. Bisakah dia masuk ke dalam hati Anda? Kalau begitu, bisa nggak dia masuk ke rahim si Maria? Bisa. Kenapa tidak bisa? Bisa, karena dia Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Jangan ukur Allahmu itu dengan Allahku itu dengan otakmu yang hanya segini. Nggak ada. Anda harus mengerti yang paling penting dari semuanya.
tujuan dia datang itu apa? Tujuan dia datang itu dari surga ngapain? Masalah yang begitu agung dan mulia mau menjumpai kita yang berdosa-berdosa ini. Coba lihat muka Anda, tengok. Coba lihat kiri kanan. Berdosa bukan? Kalau istrinya bilang tengok suaminya, bukan berdosa lagi Pak Pendeta, apa? Oh ya manehur. Banyak kali dosa suamiku ini katanya. Tidak ada lagi yang beres dalam dunia ini, semuanya sudah berdosa. Katakan amin. Setuju dengan saya? Ketua sinode berdosa enggak? Eporus berdosa. Pendeta jemaat lebih berdosa lagi kan? Satuan Keriso parah. Jemaat, Masya Allah, lebih kawat lagi saudara-saudara. Parah semuanya, nggak ada lagi yang beres hidup ini. Semuanya sudah tidak ada lagi yang beres. Itu sebabnya ayat selanjutnya bilang kan begini. Coba perhatikan ayat yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Dari dosa. Jadi Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari dosa. Nah, ada lagi ajaran yang di luar sana yang mengatakan dosa bisa dihapuskan dengan berbuat baik. Bisakah? Berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, nantilah terhapus dosanya. Bisakah? Ini aku kasih tahu nih, contoh penting. Kami baru dari Medan kemarin itu ya, jalan terus ke Medan. Salah satunya tujuannya melihat pernikahan si Syukur ini dengan istrinya yang luar biasa ini. Di sana kami mainan, kami sampai orang-orang Batak itu mensyuting kami video, padahal lagu mainan biasa. Kalau di sini mainan tengokin orang aja, halo. Oh, waktu di sana itu di videokan, nggak pernah mereka lihat mainan. Nah, waktu kami di Medan, saya itu bawa sepeda motor. Saya mau pinjam mobil adik saya juga. Dia bilang, aduh lagi di bengkel bang, nantilah. Padahal sudah mau berangkat. Saya juga lupa, maunya sebelumnya itu saya bisa pinjam. Udah di bengkel bang, belum siap katanya. Maka saya pun mau mengambil sepeda motor adik saya, sepeda motor yang agak besar. Dari rumah saya menuju tempatnya si Syukur ini, Wisma Lambok, arah Jalan Pancing, itu banyak sekali rambu-rambu. Nah, saya kasih contoh nih, kalau seandainya rambunya 10, rambu lalu lintas gimana? Kalau merah berhenti, kalau hijau jalan. Dari 10 rambu itu saya jalani. 1 merah berhenti saya, hijau jalan, merah 9 rambu saya jalani, udah bagus semuanya. Tapi yang ke-10 aku langgar lalu lintas itu. Apa yang terjadi kalau saya langgar? Dihukum atau tidak? Dihukum. Tidak bisa bilang begini, tunggu Pak Polisi, rambu 1, 2, 3, 9 udah baik-baik loh ku bikin Pak Polisi, udah mantap loh jadi gini. Tolonglah Pak Polisi, masa nggak kau perhitungkan yang 9, yang 1, 2, 3, 4, 5, 9 itu Pak Polisi, tolonglah. Pak polisinya mana bilang, nggak mau tahu dia, bilang surat tilang. Datang kau ke, ambil di sana nanti, bayar tilangnya, ikuti sidang. Nggak ada ceritanya, ditengoknya 1 sampai 9 rambu yang sudah bagus yang saya ikuti. Anda mengerti maksudnya? Kalau belum mengerti lagi, inilah aku ceritakan lagi untuk ibu-ibu yang masak kue. Kalau nggak ngerti lagi nih, masih selalu berkata bahwa berbuat baik bisa menyelesaikan dosa. Nggak ada yang bisa menyelesaikan dosa Anda dengan berbuat baik. Nggak ada itu, bohong. Nih aku kasih contoh yang lain lagi. Ibu-ibu kalau bikin kue, dia mau bikin kue bolu karena hari Natal. Diambilnya tepungnya, diambilnya blue bandnya, dia mulai bikin itu. Udah, kita datang ke rumahnya. Bikin apa itu Bu? Oh bikin kue bolu Pak Pendeta. Iya. Sebentar Pak Pendeta, tunggu masak dulu Pak Pendeta. Tunggu aja, tunggu. Lalu tunggu duduk.
Kue bulunya perlu telur. Oh, rupanya kue bulu ini 10 telur. Diambil telurnya, pecahkan. 2, 3, 9 telurnya. Bagus. Yang ke-10, ya Tuhan, udah hitam, bau lagi berulat. Saya tanya pada saudara, udah dimasukkan, kira-kira saya tanya pada saudara, itu artinya apa? Masih mau Anda memakannya? Hah? Masak nanti, mau makan, mau? Hah? Maulah ya. Karena 9 telur bagus, cuman 1 telur yang busuk. Mau kan? Maulah. Mau gratis, mau ya. Aku begitu kulihat begitu, ya ampun Tuhan, langsung saya bilang, permisi dulu Bu ya. Permisi Bu. Enggak Pak Pendeta, tunggu sabar. Sebentar, begini Bu, ada pesan Roh Kudus, harus pergi. Anda mengerti maksudnya? Berbuat baikmu yang begitu banyak tidak ada gunanya kalau kau berdosa 1 kali saja. Semuanya tidak akan menjadi artinya. Kau harus ingat itu. Halo, jangan ada yang di atas, yang ada merasa bahwa berbuat baik itu Anda selesai dosa Anda. Nggak ada itu. Jangan salah. Itu sebabnya Yesus tahu nggak ada yang bisa menyelesaikan dosa manusia ini. Maka dia datang. Waktu dia datang, dia mengambil rupa seorang bayi. Kenapa? Ya karena dia menjadi manusia. Bagaimana mau menjadi manusia? Ya harus mulai dari dalam kandungan seorang wanita, lahir, jadilah dia seorang bayi. Kalau begitu Pak, Allah itu bagaimana? Waktu dia menjadi manusia. Ingat, waktu Allah menjadi manusia, dia Allah 100%, tapi juga dia manusia 100%. Wih, hebat itu. Luar biasa saudara. Yesus kita itu Allah 100%, manusia 100%. Kok bisa begitu Pak? Ya itulah ajaibnya Tuhan itu. Dengan ketuhanannya dia melayani Allah, dengan kemanusiaannya dia melayani manusia. Itu sebabnya dikatakan Yesus menjadi perantara di tengah-tengah dia. Perantara antara Allah dengan manusia. Jadi saudara-saudara, waktu hari ini engkau sadari bahwa ternyata waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia itu punya tujuan yang sangat-sangat mulia. Bahwa dia ingin menyelesaikan dosamu dan dosaku, supaya kita bisa kembali memiliki hubungan dengan Allah. Anda harus bersyukur harusnya. Amin. Bersyukur kalau Anda diselamatkan Tuhan. Ada banyak orang sulit kali bersyukur. Kenapa? Karena selalu ukurannya bukan Tuhan. Ukurannya selalu harta, uang. Halo, kalau nggak ada uang dia nggak bisa bersyukur, susah. Banyak uangnya baru dia bersyukur, baru dia bergembira, bersorak-sorak dia, wajahnya pun berbeda. Bapak-bapak, kalau istrimu sudah mulai marah-marah terus, itu ada sinyalnya. Sinyal apa itu Pak? Kemungkinan besar uang di tangannya sudah mau habis. Ingat itu Bapak, udah mau habis itu. Marah tiba-tiba, tidak tahu kan, pusing kepalaku, pusing. Itu artinya uang sudah habis. Makanya selalu saya bilang, bapak-bapak, carilah uang banyak-banyak untuk kau kasih pada istrimu, supaya dia bergembira. Happy wife, happy ministry katanya. Wah, istri bergembira, melayani pun bergembira. Oh, haleluya. Ada yang senyum-senyum. Ada ibu-ibu walaupun ditutup maskernya, saya tahu. Betul kali itu Pak, betul kali itu. Happy wife, happy ministry. Wah, kalau buat saya bilang begitu. Dan memang aneh.
Seringkali tanpa sadar begitu kita lupa bahwa Yesus itu menyelamatkan kita dari dosa dan mulai beralih kepada sesuatu yang tidak kekal, maka kita biasanya gampang gelisah, gampang marah, gampang emosi. Karena fokusnya tadi tidak ke Tuhan lagi. Bukankah dikatakan dia itu Immanuel? Tuhan menyertai kita. Amin, saudara-saudaraku. Dia tidak bisa melihat lagi penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Nggak bisa lagi dia sadar dan mengerti betapa Tuhan itu mampu memelihara dia. Sudah hilang, udah lari. Fokusnya sudah mulai beralih. Saudara-saudaraku, ingat baik-baik. Tujuan hidup ini harus jelas. Bahwa ketika Tuhan sudah menyelesaikan dosa kita, Dia datang ke dalam dunia karena mengasihi kita, maka sebenarnya fokus kita sudah harus berubah. Tujuan kita sudah harus berubah. Tujuan kita mulai ke Tuhan. Amin, saudara-saudara. Dalam Kolose 1, dengan cepat saya mau lihat lagi ayatnya. Kolose pasal 1 ayat 13, 14. Dikatakan ada sebuah kebenaran penting sekali yang mungkin kita seringkali lupa. Bolehkah dilihat di slide? Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Perhatikan, dari kuasa kegelapan. Dan apa? Memindahkan kita dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan. Yaitu pengampunan dosa. Yesus datang menyelesaikan dosa tadi. Selanjutnya lihat ayat yang ke-15, 16. Ia, perhatikan, ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu, termasuk saudara dan saya, diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi saudara-saudaraku, tujuan kita hidup ini, kalau Tuhan Yesus sudah datang menyelesaikan dosa kita, berarti kita ini milik siapa? Milik Dia. Berarti hidup ini untuk siapa? Untuk Dia. Aku kadang-kadang heran melihat orang, katanya dia sudah ditebus dengan darah Yesus, tapi kulihat hidupnya bukan untuk Tuhan, hidupnya masih untuk dirinya sendiri. Keuntungannya saja yang dia pikirkan, egonya saja yang dia bawa. Dosa jauh. Apa contohnya? Hidupnya bukan untuk Tuhan tapi untuk dirinya sendiri. Apa contohnya? Contohnya uang menjadi tujuannya. Untuk apa dia hidup? Coba saya tanya saudara, kenapa Anda bekerja? Untuk apa Anda bekerja? Jawabannya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ya, kebutuhannya siapa? Kebutuhan saya. Kan aku lagi kan? Kunya untuk saya lagi. Ada lagi. Kenapa Anda datang ke gereja? Jawabannya supaya aku diberkati Tuhan. Nah, tujuannya untuk dia lagi. Semua untuk dia. Nggak ada untuk Tuhan. Manusia yang sudah ditebus dengan darah Yesus, yang sudah diampuni dosanya, maka hidupnya mulai dia selaraskan dengan Tuhan.
Dia mulai membawa dirinya untuk semakin mengerti tujuan hidupnya di dalam Tuhan. Saya tanya saudara, berapalah umur kita di dunia ini? Berapa umur kita? Berapa? 70. Tapi ada juga yang orang yang nggak sampai 70, 60 pun udah dibilangnya sama saya, doakanlah aku Pak Pendeta supaya cepat mati. Kenapa Pak? Stres sekali aku nengok istriku katanya. Ada juga yang bilang gitu. Tapi yang gawatnya sering kali saya temukan, didoa-doakan gak mati-mati juga. Yang gak didoakan cepat pula matinya. Nah itulah dia. Kadang-kadang kita bingung bagaimana rencana Tuhan. Baru saja ada orang yang telepon saya dalam minggu ini. Telepon saya, Pak Pendeta tolonglah datang, Bapak sakit. Kata saudara-saudara dari kampung. Nah ini hati-hati yang dari kampung ini semua ya. Hati-hati yang dari kampung-kampung jangan ikuti. Apa katanya? Katanya Bapak itu tesafo. Nah, apa lagi tesafo lagi? Kenapa bisa dibilang tesafo? Karena memang Pak, di belakang rumah kami itu agak angker. Ada setannya. Jadi waktu itu Bapak ke belakang. Sepulang dari belakang itulah Bapak langsung kena. Kena apa? Langsung dia kayaknya stres, kayak lemas. Dan kemudian dia gak bisa bicara. Dan kemudian terjatuh saja dan sampai sekarang berbaring di kamar. Lalu saya datang. Lalu saya bilang, berdoalah Bapak. Berdoa. Aneh, waktu saya berdoa, saya gak merasakan hadirat setan di situ. Saya gak merasakan bahwa ada setan mengganggu Bapak itu. Lalu saya berdoa, biarlah Tuhan hari ini mengingatkan Bapak ini apa yang salah, Ibu ini apa yang keliru, kenapa sampai begini. Begitu saya amin, saya bilang, Bu, Bapak ini udah stroke ya. Udah pernah stroke ini? Sudah. Oh, udah pernah stroke. Lalu kayaknya menurut saya Bapak ini sakitnya bukan karena tesafo. Ini karena makanannya tidak dijaga. Lalu ibu itu bilang, memang Pak, Bapak ini bandel kali. Tiap minggu harus makan daging babi. Ya ampun Tuhan. Dan diminta saya doakan Pak, mudah-mudahan bisa sembuh pulih. Saya langsung bilang, mari kita serahkan ke Tuhan ya. Saya tadi berdoa, saya sudah serahkan ke Tuhan, biar Tuhan yang bekerja. Sudah. Pulang saya begitu sampai rumah, datang telepon, Pak Pendeta, begitu Bapak tadi pergi, 20 menit kemudian Bapak sudah dipanggil Tuhan. Nah, selesai. Coba Anda lihat betapa ngerinya waktu itu ya. Cuman saya bilang sama mereka, saya WhatsApp, saya WA dan berkata, bersyukurlah sebelum meninggal sudah diceritakan tentang Yesus. Bersyukurlah sebelum dipanggil Tuhan kita sudah doakan dan kita percaya dia sudah bersama Yesus. Itu kalau masih ada kesempatan. Anda mengerti maksud saya? Halo? Masih kesempatan diberi Tuhan. Bagaimana kalau tidak ada lagi kesempatan tiba-tiba? Bagaimana coba? Gak ada lagi yang doakan, gak ada lagi yang ingatkan, mati. Saya nggak tahu. Ingat ya saudara, semua kita pada saatnya nanti hanya ada 2 tempat yang harus kita pilih di situ. Yang mana bagian kita? Dan tempat itu tidak ada batas waktunya. Berapa lama? Irugi jila itu katanya. Sampai selama-lamanya. Kalau tidak di neraka, ya di surga, itu aja. Enggak ada yang lain. Jadi Anda dan saya perlu tahu nanti ini bagaimana hidup saya. Ingat, yang di luar Yesus, yang tidak mempercayai Yesus dalam hidupnya sungguh-sungguh, neraka bagiannya. Itu pasti. Walaupun dia berbuat baik selalu, Alkitab berkata dengan jelas bahwa hanya di dalam Yesus saja
Upah dosa itu apa? Maut. Tidak ada lagi. Satu dosa pun sudah bisa mengantar Anda ke maut. Karena dosa satu itu pun sanggup menghancurkan hidup Anda. Jadi hari ini harusnya kita bersyukur. Yesus sudah datang ke dalam dunia. Dan dia berkata kepada kita, dia ingin menyelesaikan dosa-dosa kita. Pertanyaannya sekarang, maukah Anda menerima Yesus itu lahir di dalam hati Anda? Halo? Udah selesai Yesus lahir di kandang domba. Itu di kandang domba dibuat tuh replikanya itu. Udah selesai. Nggak di situ lagi dia. Tapi yang sesungguhnya dia mau ada di dalam hati kita. Dia lahir di sini. Maka kalau kita menerima dia, mulai saat itu artinya apa? Hidupku untuk Tuhan. Berarti Yesus yang menjadi raja dalam hidupku. Dengar, ada banyak orang di dalam dirinya pasti ada raja di dalam hatinya, pasti ada raja. Satu dua pasti ada raja dalam dirinya. Apa maksudnya, Pak? Iya. Kalau saya tanya, apa yang paling penting dalam hidup ini? Coba kalau saya tanya, ada yang akan menjawab, uang, Pak Pendeta. Berarti uang itu rajanya. Oh, tapi ada lagi yang lain. Tapi tidak, Pak Pendeta, yang untuk apalah uang? Yang paling penting dalam hidup ini adalah kesehatan. Ya kan? Berarti untuk apa ada uang, Pak, kalau penyakitan, penyakit sakit katanya. Oh, iya juga. Berarti kesehatan itu menjadi bosnya. Dia akan selalu memikirkan bagaimana sehatnya. Ada yang lain lagi. Ditanya, apa lagi yang paling penting, Ibu, Bapak? Ada lagi ibu yang angkat tangan. Saya, Pak Pendeta, apa? Anak yang baik. Oh iya juga. Kenapa? Untuk apalah banyak uang sehat, tapi kalau anak pun kurang ajarnya. Stres aku dibikinin, untuk apalah itu, Pak? Anaklah yang terbaik. Berarti anaklah menjadi rajanya. Dalam hatinya itu mikirinnya terus. Dengarkan saya. Kalau Yesus yang kau jadikan rajamu, semuanya bereskannya. Nah, itulah dia. Kalau Yesus yang memerintah dalam hidupmu, kalau hidupmu untuk Tuhan kau serahkan dalam hidupmu, kau selaraskan dengan dia selalu, semuanya selesai ditanggungnya, semua selesai dibuatnya. Halo? Bagaimana itu, Pak? Loh, bukankah Immanuel? Dia menyertai kita. Amin. Bukankah dia menyertai Anda dan saya? Percayakah engkau bahwa Tuhan menyertaimu? Hah? Percayakah? Ada orang hari-hari ini yang jadi raja dalam dirinya itu adalah masa lalu. Tahu masa lalu? Selalu aja masa lalu yang dia pikirkan. Seandainya lah tadi. Memanglah begini. Selalu ke belakang. Salah pilih jodoh memang aku ini. Salah menikah aku ini. Tak kenapa lah aku kau kawin sama perempuan ini, kuntilanak yang satu ini. Itu dia. Ke belakang terus. Salah aku. Kenapa lah aku ini bisa begini ya? Hanya terus menoleh dan melihat ke masa lalu. Ada lagi orang yang terus menghantuinya itu kebencian. Selalu saja benci sama orang. Apa-apa sakit hati. Apa-apa sakit hati. Kadang-kadang bingung saya. Salawah lewat dia sakit hati. Salawah yang lewat tapi dia sakit hati. Tetangganya yang lewat dia yang bingung kita nengoknya. Kenapa pula dia marah-marah? Tetangganya lewat. Nggak buat apa-apa loh. Cuman memang tetangganya lewat itu agak bajunya baru. Ya kan? Baru ke salon. Ya kan? Rambutnya dari gelombang tiba-tiba udah lurus kayak lidi. Nggak diganggu, dia lewat saja. Tapi dia yang sewot begitu. Ada loh orang yang begitu. Ada orang yang
Butuh pengakuan. Ayo dengar ya. Tahu butuh pengakuan? Butuh pengakuan. Coba ya jujur. Doakanlah aku Pak Pendeta katanya. Apa yang mau didoakan? Supaya aku bisa beli mobil baru. Ih, kenapa? Ya biar tahu orang Gunung Setulu ini. Sok kali ku tengok orang-orang di Gunung Setulu ini. Macam mereka aja yang hebat. Aku pun bisa Pak Pendeta. Doakanlah. Bahwa aku juga mampu. Ngapainlah didoakan yang begitu-begituan menurut saya. Yang kau harus doakan adalah bagaimana hidupmu untuk Tuhan. Amin. Sisa hidup ini semuanya untuk Tuhan. Katakan amin. Sebentar hidup ini, sebentar Tahun ini aku umurku sudah 50 tahun. Semakin tahun semakin naik umurku. Semakin aku berpikir terus. Tuhan, bagaimana aku ini? Apa yang harus kulakukan Tuhan? Dengar ya saudara. Supaya Anda sadar akan Tuhan. Selalu taruh dalam pikiran Anda. Seolah bahwa ini hari terakhir Anda. Coba bagaimana kalau hari ini hari terakhir Anda? Coba tanya, hari ini hari terakhir Anda hidup. Kayak mana itu kira-kira besok? Hah? Kalau hari ini hari terakhir Anda, apa yang Anda lakukan? Besok sudah nggak ada lagi. Ini terakhir malam ini 12. Teng, teng, teng. Tap. Udah lewat dia 1 detik, udah masuk hari yang lain. Habis. Kita pun tarik napas dan mereka habis. Kira-kira apa yang Anda lakukan sekarang? Hah? Saya percaya. Sama seperti selalu kulihat orang-orang tua yang sudah mau tahu dia bahwa dia dipanggil Tuhan. Apa yang dibilangnya? Panggil semua anak-anak, katanya. Dipanggil semua anak-anak. Kumpulkan semua. Dan yang anehnya, semua anak-anaknya yang jauh, yang susah, yang bagaimanapun banyak pekerjaannya, datang. Kenapa datang? Karena ada pesan terakhir. Ngerti maksudnya? Pesan terakhir itu penting. Semua akan menunggu. Ditengoknya semua anak-anaknya. Anakku, jangan lupa mandikan Bleki. Nah itu mesti dimandikan tuh saudara-saudara. Karena itu pesan terakhir. Anda ngerti maksudnya? Jangan coba-coba nggak kau mandikan. Itu pesan terakhir. Maka semua akan berkata, itu pesan Bapak dulu. Kita harus lakukan. Kalau tidak karma. Coba Anda bayangkan. Kalau seandainya itu terjadi hari ini besok. Pasti Anda lakukan begitu bukan? Maka Anda akan mulai berdamai dengan semua orang bukan? Iya kan? Maka Anda akan memanggil semua orang yang pernah bermusuhan dengan Anda. Kalaupun tidak mau dia, suruh orang datang dan harus berdamai. Supaya apa? Matinya tenang. Cobalah itu. Kira-kira besok datang gak Tuhan itu sih? Hah? Saya tanya saudara, kira-kira besok habis gak sih ini? Bisakah besok hari terakhir kita? Maybe yes, maybe not. Bisa ya, bisa tidak. Betul kan? Kalau iya, walau alam, mana mungkinlah kita bisa tahu itu. Kalau tidak, juga kita tidak tahu. Itu sebabnya saatnya tiba hari ini masih diberi Tuhan nafas hidup. Kerjakanlah segala sesuatu untuk Tuhan. Amin. Kalau engkau bekerja, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Sungguh-sungguhlah bekerja untuk Tuhan. Sebagai suami bagaimana? Suami dengar Bapak, jadilah engkau suami yang seperti untuk Tuhan. Ibu istri, jadilah engkau istri yang betul-betul istri untuk Tuhan. Jangan kau marah-marahi terus suamimu. Stres suamimu juga. Kau marahi terus. Udah di kantornya juga dimarah-marahi. Datang lagi di rumah dimarah-marahi lagi. Tiba lagi di gereja, dikhotbahi pendeta, dimarah-marahi pendeta lagi. Stres dia. Kenapa enggak mulai Anda bisa menerimanya? Amin Ibu. Untuk Tuhan, lakukanlah semuanya yang terbaik seperti untuk Tuhan. Hidup kita ini adalah hidup untuk Tuhan. Akhirnya, saya rindu
lewat perenungan hari ini. Dalam Natal kita hari ini beribadah, saya mau mengingatkan saudara kembali betapa kasihnya itu. Dia mengampuni dosa saudara ketika Anda menerima dia, memiliki dia dalam hidup saudara. Maka dosa terselesaikan di dalamnya. Tuhan menyelesaikan semua dosa Anda. Tuhan menanggungnya sudah semuanya. Kita menerimanya dan dosa kita diampuninya. Itu sebabnya kalau kita sudah diampuni dosa kita, biarlah hidup kita untuk Tuhan saja. Amin. Bekerjalah seperti untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23 bilang, apapun yang kau kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tujuan hidupmu harus untuk Tuhan. Semua ada apa yang kau lakukan untuk Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Amin. Talentamu yang bisa. Apa talenta? Banyak. Ada yang 1, ada 2, ada 3 talentanya. Main musik ini talenta. Tapi jangan lupa, engkau pandai masak ibu, itu talenta yang luar biasa. Pandai masak kue, itu luar biasa. Ada satu orang dulu, teman kami masih gadis. Dia kalau dia yang masak Indomie, enak pula. Tapi bagaimana campurnya nggak tahu lah. Entar dicampurnya keringatnya apa ya nggak tahu lah. Pokoknya enak lah pokoknya. Tapi kalau yang lain bisa kurang rasanya. Itu talenta itu saudara-saudara. Jangan bilang enggak, itu talenta yang dikasih Tuhan bagi kita. Dan jangan bilang merepet itu talenta ya. Tolong. Merepet itu bertobatlah kau. Itu bukan talenta. Ya. Jangan bilang merepet, saya talenta saya nggak ada Pak, cuma satu, apa? Merepet. Siapa yang ibu repeti? Seisi rumah. Siapa saja isi rumah? Semualah Pak, sama anjing dan kucing kami. Direpetinya semuanya. Halo, itu bukan talenta saudara-saudara. Ya, yang nggak menjadi berkat bagi banyak orang itu bukan talenta. Anda menjadi seorang yang mampu mengatur-ngatur rumah tangga dengan baik. Talenta. Ku tengok istriku begitu. Hari ini begini modelnya, minggu depan sudah berubah. Geser sana, sini. Sampai saya bingung, di mana celanaku posisi? Udah di sana lagi. Berubah. Sebentar lagi begini, sebentar. Anda bisa lihat ke rumah kami. Hari ini Anda lihat ruangan kami. Jangan lupa, bulan depan akan berubah. Anda bisa datang dan melihatnya yang baru. Dulu saya marah-marah. Saya bilang, apa ini? Bingung aku di mana tuh? Di mana sisir tadi? Di mana? Udah bingung saya. Kan sudah berubah. Tapi akhirnya aku sadar, itu juga talenta. Haleluya. Maka terimalah dia apa adanya. Oh puji Tuhan. Hebat istriku. Dia bisa mengatur-ngatur dengan baik. Makanya kalau dia pergi ke rumah ibu, hari ini dia pergi ke rumah ibu, ruang tamu ibu modelnya seperti hari ini. Bulan depan dia datang lagi ke rumah ibu, dia akan berkata, masih seperti yang dulu. Mengapa begitu? Karena ibu nggak punya talenta menggeser-geser. Halo? Oh saudara-saudaraku, semua kita pasti punya. Apa yang Anda bisa, apa yang Anda miliki, semuanya berikan untuk Tuhan. Amin. Berikan untuk Tuhan. Bilang, ini aku Tuhan, ini kemampuanku. Aku bisa masak ini Tuhan. Semuanya aku kerjakan dengan baik. Ku berikan seperti untuk Tuhan. Ku serahkan talentaku, bakatku untuk Tuhan. Pulang dari sini, serahkan semua untuk Tuhan. Amin. Mari kita beri tepuk tangan pada Yesus kita. Kita datang kepada Tuhan hari ini. Adakah di antaramu yang hari ini datang dengan beban berat, persoalan yang berat? Pada kesempatan ini saya masih memberikan nantinya untuk kita bisa berdoa bersama-sama untuk saudara. Barang siapa yang punya hari ini kesusahan berat, Anda punya pergumulan yang mungkin membuat Anda stres, kesusahan yang Anda rasakan hari-hari ini, camkan baik bahwa ada Yesus yang raja di atas segala raja, sudah lahir ke dunia. Dia ingin menyelesaikan dosa-dosa Anda dan akan menolong menyertai hidup Anda. Datang pada Tuhan hari ini, menyenangkanmu. Kita datang kepada Dia hari ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu saja dalam hidup ini.
serahkan, hatiku, semua ku berikan padamu. semua ku berikan padamu. Oh ya 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 ya, Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan. sama-sama kita menyenangkanmu, Menyenangkanmu, senangkanmu. amin amin. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, Amin Tuhan. senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Oh ya, Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. menyenangkanmu, menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, adakah di antaramu yang hari ini punya beban berat? Adakah engkau yang hari ini punya pergumulan dalam hidup? Dan hari ini engkau ingin sekali menerima Kristus dalam dirimu. Kau rindu sekali hari ini menerima Yesus dalam hatimu. Dan kau menyerahkan hidupmu hari ini. Kalau ada di antaramu yang seperti itu hari ini, boleh angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu hari ini. Yang hari ini berkata, aku mau menyerahkan hidup. Bagi yang mau didoakan, boleh datang ke depan dengan cepat. Biarlah kami berdoa untuk saudara dengan pergumulanmu apapun hari ini. Biarlah Tuhan menjamah engkau hari ini. Bagi yang punya pergumulan dan butuh didoakan, boleh datang ke depan. Bagi yang hanya duduk di tempat, boleh angkat tangan kanan, taruh tangan kiri di dadamu. Bayase kere mata kamaya serana. Haleluya, haleluya. Lihat yang mengangkat tangan hari ini Tuhan. Perhatikan yang mengangkat tangan dan kau tatap mereka hari ini ya Tuhan. Tuhan, kau menjamah hidup mereka yang mengangkat tangan hari ini. Kau memulihkan mereka hari ini ya Tuhan. Apapun pergumulan mereka hari ini, kiranya tangan Tuhan menjamah mereka. Tangan Tuhan menolong mereka hari ini. Masalah anak-anak, pergumulan hidup, apapun yang hari ini mereka, jamah Tuhan terjadilah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kaya basekere bakaya basandara labo. Rarabaya sere. Rarabaya basandara. Iere bakabasandare.
Menyenangkanmu, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Amin Tuhan. Senangkanmu, hanya itu kerinduan. Semuanya kita lambaikan tangan kita, katakan menyenangkanmu. Semuanya kita menyenangkan Dia. Haleluya. Senangkan hatimu. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau luar biasa, dahsyat, gagah perkasa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya rahmat-Mu besar. Terima kasih Tuhan. Betapa hebat, betapa dahsyat kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat, betapa hebat kasih-Mu untuk kami Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa, amin, di bumi surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita.
betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Siapa dia? Siapa dia? Tuhan Allah kita. Lagi siapa dia? Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku, seperti kita baru mulai kebaktian lagi. Haleluya, Tuhan itu. Kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus kita. Haleluya. Puji Tuhan. Siapa kita yang diberkati hari ini? Mana lambaikan tangannya? Luar biasa. Tuhan kita yang ajaib. Pesan Tuhan kepada kita, kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum persembahan kita kumpulkan, anak kita Ezra akan menyumbangkan sebuah lagu kepada Ezra Hulu. Kami beri waktu. Selamat Natal semuanya. Selamat Natal. Untuk merayakan hari Natal ini, saya ingin menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan yang menceritakan di malam kudus Sang Penebus Juru Selamat kita, Tuhan Yesus telah lahir ke bumi, ke dunia. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is a night of the dear Savior's birth.
Demikian ibadah kita hari ini saudara. Kami dari depan ini mengucapkan selamat hari Natal 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita mau terima berkat Tuhan saudara. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Hanya Kau Tuhan, Allah yang besar, Allah yang mulia dalam hidup kami. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diadukan. Lebih lagi muliakan nama Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diadukan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak diadukan. Terima kasih untuk ibadah kami pada siang ini Bapa. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Namun kami semua sangat berharap pada hari ini apa yang sudah kami dengar dan kami sudah mendengar kebenaran, kami rindukan semua itu bertumbuh di dalam hati dan pikiran kami. Kami bertumbuh rohani kami dan kami boleh menjadi orang yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Dan kami mau Tuhan sendiri yang menyertai kami senantiasa di dalam kami menjalani hidup ini. Dan kami mau persembahkan hidup kami hanya untuk Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang hari ini dan kami akhiri rangkaian ibadah kami awal pertengahan hingga akhir ini dengan bersama-sama kami menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami sekaliannya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Allah yang besar melingkupi kita dan hari ini memberikan berkat-Nya. Angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat daripadanya. Kekasih-kekasih Tuhan yang luar biasa, pulanglah engkau kembali ke rumahmu dengan sukacita dan membawa damai Natal itu dalam hatimu. Pulang dengan berkat berkelimpahan dari Bapa dalam cinta kasih Kristus Yesus Tuhan kita, serta dalam penyertaan Roh-Nya yang kudus akan menyertai saudara sekaliannya dari hari ini sampai selama-lamanya. Setiap yang percaya dan berkati Tuhan sama-sama katakan